Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melaksanakan ujian kompre. Nama saya Ahmad Atikul Ansori, NIM 2041030144. Pertama, saya di sini akan membacakan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dengan artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Turunnya surah Al-Imran ayat 104 itu dulu sebelum Islam itu masuk, kaum jahiliyah, pada zaman jahiliyah itu ada sebuah kaum yang terdiri dari dua kaum, yaitu kaum Aus dan Khazraj, yang mana di situ selalu tidak damai sampai beberapa tahun, sampai turun temurun selama 120 tahun. Antara suku Aus dan Khazraj itu akhirnya berdamai dengan adanya dakwah yang melalui Nabi Muhammad SAW. Dan turunlah surah Al-Imran yang sudah saya katakan barusan atau yang saya bacakan. Maka pendapat saya, persoalan ayat yang barusan saya sampaikan atau bacakan, dan juga artinya bahwasanya kita ini harus menyampaikan dakwah. Seberapa banyak yang kita sampaikan, dakwah apa saja yang kita sampaikan, kita harus menyampaikan kepada semua kaum, atau baik itu hanya 4 atau 5 orang saja kita sampaikan. Karena dakwah itu menyampaikan hal-hal kebaikan dan melarang hal-hal yang buruk. Maka dari itu, kesimpulan atau pendapat saya tentang ayat yang sudah saya sampaikan barusan itu, tentu kita sebagai manusia pertama itu harus berperilaku baik tentunya. Dan yang kedua, kita jangan sampai ada pertikaian atau pertengkaran, karena orang yang bertengkar itu tidak diperbolehkan. Dan juga bahwasanya berdamai itu sangat indah. Kesimpulan dari ayat 104 surah Al-Imran. Yang kedua yaitu apa yang saya ketahui tentang dakwah dan komunikasi. Tentu yang saya pahami tentang dakwah yaitu ajakan, ajaran, himbauan, atau memanggil, ya, atau memanggil. Mengapa saya menyebutkan hal itu, mengatakan hal itu? Tentu dakwah secara pengetahuan saya, secara pendek sepengetahuan saya, dakwah itu menyerukan sesuatu yang bermanfaat kepada
orang yang diajak atau kepada orang yang dipanggil. Tentu dakwah yang saya ketahui itu tidak jauh hal-hal yang mengajak seseorang untuk berbuat baik dan juga melarang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Juga berkesinambungan dengan ayat yang barusan saya bacakan di surah Al-Imran ayat 104. Tentu itu juga dakwah. Maka dari itu dakwah secara sederhananya yaitu ajakan atau memberitahukan, memanggil, himbauan, mengajak, itu sederhana kepada hal-hal yang baik dan juga melarang kepada hal-hal yang buruk. Itu dakwah. Kedua yaitu komunikasi. Secara sederhananya komunikasi adalah pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Contoh, ketika saya mengabarkan suatu kejadian kepada seseorang, itu juga dinamakan informasi melalui komunikasi. Salah satunya yaitu mengirim melalui pesan atau memberitahukan secara langsung. Itu komunikasi kita jelas jika secara langsung bertatap muka kita membicarakan atau memberitahukan peristiwa hal itu yang barusan saya katakan, contoh itu kan. Itu secara gampangnya lah. Dengan adanya dakwah dan komunikasi, maka saya menyimpulkan, karena saya sendiri ini masuk di fakultas dakwah, jurusannya komunikasi, maka lahirlah dengan kalimat komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah ini mengajak, memberitahukan kepada halayak umum, tentunya satu orang atau dua orang untuk berdakwah, baik itu melalui televisi, melalui radio, melalui media. Tentu yang saya ajak atau yang saya beritahukan tentunya dakwah-dakwah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ini yaitu pengalaman saya selama masuk di prodi komunikasi penyiaran Islam. Tentu banyak pengalaman yang saya alami, salah satunya yaitu bagaimana cara berdakwah. Tentu sebelum saya masuk di prodi KPI, yang saya ketahui yaitu hanya berdakwah di ceramah-ceramah seperti biasanya. Tapi setelah saya menjadi masuk ke prodi KPI, dakwah itu bisa juga melalui film-film atau komedi atau konten kreator yang mengandung dakwah lah. Itu pertama. Yang kedua juga saya sedikit banyak tentunya mengetahui bagaimana cara penulisan jurnalis, artikel, opini, features dan lain sebagainya yang meliputi penulisan itu, berita. Yang ketiga, saya akan menyebutkan 3 pengalaman saya meskipun banyak masih.
Yang ketiga yaitu bagaimana pembuatan film, ketika shot angle-nya dari mana yang bagus, itu yang saya dapat selama ada di prodi di KPI. Profesi yang saya inginkan tentunya yaitu pertama, ingin menjadi jurnalis atau penulis, entah itu menulis artikel, opini, atau jurnal. Mengapa saya berkeinginan untuk menjadi penulis? Tentu berdakwah itu bukan hanya melalui ceramah-ceramah seperti biasanya, ceramah-ceramah di haflah atau lain sebagainya, tapi juga bisa berdakwah melalui tulisan. Yang keempat yaitu urgensi prodi KPI di saat era sekarang dalam konteks dakwah dan komunikasi. Tentunya kita harus belajar atau dipelajari persoalan-persoalan bagaimana kita mendakwah kepada khalayak umum, yang juga melalui media-media sosial, baik itu konten kreator, konten dakwah, atau melalui media-media dalam media-media kepenulisan lah. Mungkin gini, kita dari sekarang ini atau kita harus dipelajari bagaimana berdakwah melalui tulisan. Tentu banyak yang akan paham kalau berdakwah melalui tulisan itu kita menulis hal-hal yang baik, dan juga apa yang harus dijauhkan, yaitu hal-hal keburukan. Ya, kita harus menulis seperti itu. Tapi bagaimana untuk mempublikasikan itu yang menjadi yang menjadi kesulitan. Maka dari itu kita juga harus belajar bagaimana tulisan itu banyak yang mengetahui atau banyak yang membaca. Kalau dakwah melalui konten, tentu juga butuh penonton banyak agar video yang kita upload atau dakwah yang kita lakukan itu harus banyak juga yang menonton, agar penyampaian dakwah itu harus diketahui banyak orang. Harus banyak belajar juga persoalan mengaplikasikan dakwah atau dakwah yang melalui konten kreator. Mungkin hanya itu yang bisa saya pahami dari soal yang sudah diberikan sama Bapak dosen. Secara penangkapan atau secara pemahaman dari soal tersebut, begitulah yang saya sampaikan barusan. Maka dari itu, saya dari mahasiswa semester 8 tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang sudah saya jawab dari soal pertama sampai soal keempat. Maka dari itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.